Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan Maiso Jenar mengutarakan niatnya untuk membawa Aryo Saroko kembali ke Banyu Biru dan menemui laskar Banyu Biru di Gedong Songo lebih dahulu. Kemudian Panembahan Ismoyo merestui dan memberi bekal nasihat-nasihat yang diperlukan untuk Maiso Jenar. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Maiso Jenar tertawa kecil, kemudian sautnya, "Tidak, Panembahan tidak marah. Ia hanya memberi aku dan Kakang Kanigoro nasihat, dan nasihat-nasihat itu akan sangat berguna bagiku dan Kakang Kanigoro." Sejak saat itu, Maiso Jenar mencoba untuk memberi penjelasan kepada Aryo Saroko untuk melengkapi pengetahuannya tentang keadaan sebenarnya yang terjadi di Banyu Biru. Karena Aryo Saroko sekarang menurut anggapan Maiso Jenar telah cukup siap untuk mengetahui segala-galanya, maka Maiso Jenar kini tidak lagi menyembunyikan sesuatu. Juga dijelaskan apa yang sekarang terjadi kalau keadaan yang demikian dibiarkan berlarut-larut. Aryo Saroko mendengarkan semua penjelasan itu dengan menekan dada. Ia telah dapat merasakan betapa jeleknya keadaan Banyu Biru sepeninggal ayahnya. Hampir setiap malam ia duduk bercakap-cakap dengan Maiso Jenar yang kadang-kadang ditemani Kebo Kanigoro, Roro Wilis, dan Endang Widuri. Apa yang mereka percakapkan selalu berkisar pada masalah Banyu Biru. Apalagi kalau Wonomerto berkesempatan untuk ikut serta berbicara. Banyak sekali cerita yang dapat membakar dada Aryo Saroko. Sebagai orang tertua yang pada saat Gajah Soro meninggalkan Banyu Biru menerima tanda pemerintahan pusaka Kiai Bancak, dan yang selanjutnya kehadirannya di Banyu Biru oleh Ki Ageng Lembu Soro sama sekali tidak diperhitungkan, bahkan disingkirkan dengan satu cara yang keji. Ia benar-benar sakit hati. Di samping semua penjelasan untuk mempersiapkan Aryo Saroko menghadapi keadaan-keadaan di tanah perdikan yang sudah kira-kira 5 tahun ditinggalkan, ia selalu menerima pula tuntunan-tuntunan lahiriah. Setiap hari ia masih harus berlatih sekeras-kerasnya menambah pengetahuan, tata pertempuran, dan olah senjata. Dalam keadaan yang demikian terasalah betapa perkembangan jasmania Aryo Saroko menjadi bertambah cepat setelah orang aneh yang mengenakan jubah memijit hampir seluruh tubuhnya pada suatu malam setelah ia bertempur melawan Sawung Sariti. Untunglah bahwa di bukit kecil itu ia mempunyai banyak kawan berlatih. Endang Widuri yang memiliki cabang keturunan ilmu yang sama dengan ilmunya, Roro Wilis dari perguruan Pandanalas, serta Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro. Meskipun sebenarnya Aryo Saroko kadang-kadang bertanya dalam hati tentang persamaan yang demikian dekatnya antara Kebo Kanigoro dengan gurunya Maiso Jenar, namun pertanyaan itu tetap disimpannya. Sejalan dengan itu, kadang-kadang ia menjadi heran pula bahwa ilmu gurunya sendiri agaknya menjadi jauh berkembang, seolah-olah berkembang dengan sendirinya. Tetapi juga keheranan ini disimpannya di dalam hati. Sudah tentu bahwa dalam keadaan demikian tidak saja Aryo Saroko sendiri yang berhasil memperkuat dirinya lahir batin,
tapi juga kawan-kawannya berlatih, mereka ternyata saling menerima dan memberi. Ilmu pedang yang luar biasa lincahnya dari perguruan Pandanalas dalam keserasiannya dengan ilmunya. Sebaliknya keteguhan serta gerak-geraknya yang kuat dapat mempengaruhi keterampilan Rorowilis. Sedangkan kenakalan Endang Widuri pun kadang-kadang dapat memberi banyak ilham kepada Aryo, sehingga dalam ilmunya kadang-kadang sifat itu terungkap dalam gerak-gerak yang nampaknya tidak masuk akal dan kurang berhati-hati, namun sebenarnya mempunyai segi-segi yang mengelabui lawan. Ketika segala sesuatunya telah dirasa cukup, sampailah Maesha Jenar pada taraf terakhir dari pekerjaannya menjelang keberangkatan mereka ke Banyu Biru, yaitu matangkan jiwa Aryo Saloko menghadapi segala macam kemungkinan. Kemungkinan yang paling menyenangkan sampai kemungkinan terakhir yang dapat saja terjadi, yaitu gugur dalam menunaikan kewajiban sucinya. Tapi jiwa Aryo memang sudah mendapat tempaan yang luar biasa sejak bertahun-tahun terakhir. Kesulitan hidup yang hampir tiap hari dijalani, sulit lahir batin, adalah bekal yang baik dalam pekerjaan itu. Di samping itu, Maesha Jenar tidak pula lupa menunjukkan bahwa apa yang akan dilakukan itu adalah suatu usaha yang wajib diperjuangkan oleh manusia untuk mencapai cita-citanya. Namun segala keputusan terakhir dari semua masalah terletak di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Demikianlah akhirnya Maesha Jenar menyampaikan segala macam persiapan dan anggapannya bahwa segala sesuatunya sudah cukup kepada Panembahan Ismoyo. Bersama dengan itu ia mohon diri bersama muridnya untuk menunaikan kewajibannya, serta sekali lagi ia mohon kepada Panembahan untuk mengizinkan Kebu Kanigoro pergi bersamanya. Panembahan Ismoyo mandang Maesha Jenar dengan hampir tak berkedip. Ini adalah suatu masalah yang paling rumit yang selalu tumbuh hampir tiap saat. Alangkah menyedihkan bahwa seorang melakukan persiapan sampai seteliti-telitinya untuk melakukan tindakan kekerasan. Padahal seharusnya setiap bentuk kekerasan pasti harus ditentang. Tapi ia tidak dapat menyembunyikan kenyataan bahwa di antara anak manusia di dunia ini masih saja ada yang sama sekali tidak menghiraukan kemanusiaannya, yang dengan segala macam cara menindas manusia-manusia yang lain. Dan terhadap manusia-manusia yang demikian itu wajarlah ada usaha-usaha untuk mencegahnya. Usaha terakhir pencegahan itu adalah dengan cara yang sama sekali menyimpang dari tuntutan cinta kasih manusia. Sebab kadang-kadang yang harus dilakukan adalah nampaknya berlawanan dengan ungkapan cinta kasih itu sendiri, yaitu kekerasan, perkelahian, dan bahkan kadang-kadang persoalan hidup dan mati. Karena persoalan-persoalan yang sedemikian itulah, maka selalu timbul pertentangan di dalam diri, pertentangan antara hakikat dari pengabdian diri terhadap manusia sebagai tempat untuk meletakkan pengabdian yang tertinggi dengan penuh cinta kasih. Bagaimana Tuhan melimpahkan cinta kasih-Nya kepada manusia, serta menyatakan bahwa manusia itu telah menodainya. Disinilah kadang-kadang dijumpai persimpangan jalan antara tujuan dengan cara pengabdian. Namun demikian bukanlah segala cara dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan, sebab dalam hal yang demikian kaburlah batas antara tujuan yang hendak dicapai dengan mengorbankan tujuan itu sendiri sebagai puncak pengabdian. Dalam hal yang demikian itu, apabila segala macam cara dapat dibenarkan, maka akan timbullah fitnah, kebiadaban, kekejaman, dan kesewenang-wenangan yang justru menghilangkan nilai tertinggi dan tujuannya, yaitu manusia. Terhadap Maesha Jenar dan Kebu Kanigoro, Panembahan Ismoyo tidak kedeng aling-aling.
Dan karena itulah maka Panembahan Ismaya sendiri masih mempergunakan dua bentuk selama ini. Orang berjubah abu-abu yang sakti dan seorang Panembahan yang menjauhkan diri dari daerah keduniawian. Mendengar uraian itu, Kebo Kanigoro dan Maesa Jenar hanya dapat menundukkan wajah mereka dengan takzimnya. Namun di dalam dada mereka bergolaklah pertanyaan-pertanyaan yang tak terucapkan. Pertanyaan tentang diri mereka, tentang Arya Saloka yang terusir dari Banyu Biru, dan tentang hak yang sudah terampas dari tangannya. Namun meskipun pertanyaan itu tidak terucapkan, agaknya Panembahan Ismaya dapat mengertinya. Karena itu katanya, "Karena itu Maesa Jenar, kau harus dapat mencari keserasian dari cara dan tujuan pengabdian. Dan dari sinilah nanti akan nampak bahwa seseorang memiliki ketinggian budi yang tidak sama. Ada yang berbudi luhur dan berjiwa besar, dan ada orang yang berbudi rendah dan berjiwa kecil. Ada orang yang memandangkan nilai-nilai kemanusiaan, namun akan 1001 macam semboyan. Tetapi nilai-nilai kemanusiaan itu tercermin dalam tindak tanduknya sehari-hari. Seorang yang menganggap dirinya pendukung nilai-nilai kemanusiaan, tapi ia mengorbankan manusia untuk mempertahankan kepentingan diri sendiri, yang dipancangkannya di atas tumpukan bangkai-bangkai. Namun sebaliknya, ada orang yang dengan berdiam diri membangun nilai-nilai itu dalam lingkungan yang jauh dari pamrih untuk mencemerlangkan diri. Setelah berhenti jenak, Panembahan Ismaya meneruskan, "Karena itulah Maesa Jenar, aku tidak dapat mencegah Arya Saloka untuk mengambil haknya kembali, untuk mengambil kekuasaan yang ada di Banyu Biru dari tangan adik atau pamannya. Sedang kekuasaan itu sendiri bukanlah hal yang selalu baik atau tidak baik. Hampir semua orang di dunia ini menginginkan kekuasaan, dalam bentuk yang besar atau dalam wujud yang lebih kecil, serta dalam lingkungan yang kecil pula. Namun yang harus dinilai kemudian adalah bagaimana kekuasaan itu dipergunakan." Kemudian Panembahan Ismaya meneruskan lagi, "Akhirnya bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan itulah yang menentukan bentuk dari kekuasaan yang berada di dalam tangannya. Apakah ia mengabdikan kekuasaan itu untuk nilai-nilai kemanusiaan, ataukah dengan kekuasaannya ia justru menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu?" Setelah berhenti sejenak, Panembahan kembali berkata, "Maesa Jenar, aku harap kau dapat memahaminya. Selanjutnya aku mengharap bahwa Arya Saloka akan dapat mendengarnya pula darimu. Karena kau adalah gurunya, maka aku kira kaulah yang paling dekat di hatinya. Kaulah yang akan dapat memberitahukan kepadanya bahwa kekuasaan yang berada kembali di tangannya nanti harus menemukan titik sasaran yang benar. Seperti tombak lambang kebesaran Banyu Biru yang dibawanya itu. Tombak itu dapat dipergunakannya untuk melindungi diri serta orang lain. Namun tombak itu di tangan orang yang tidak bertanggung jawab dapat dipergunakan untuk membunuh kawan seiring. Nah, Maesa Jenar, pergilah, ingat pengabdianmu harus kau tujukan kepada manusia, tidak kepada kedudukan, harta benda, dan nafsu. Dan pengabdianmu itu merupakan unsur terpenting dari kebaktianmu yang tertinggi. Bakti dengan tulus ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa." Maesa Jenar dan Kebo Kanigoro menundukkan wajahnya semakin dalam. Tak ada satu patah kata pun yang sisip dari hatinya, dari pendiriannya. Memang demikianlah tujuan pengabdian yang selama ini ditempuhnya. Karena itu setiap kata yang diucapkan oleh Panembahan Ismaya itu telah mempertebal keyakinannya. Di dalam hati ia berjanji untuk menuangkan pengertiannya itu sejauh-jauhnya kepada Arya Saloka. Sebab di tangan Arya Saloka lah letak kekuasaan Banyu Biru di masa datang. Rombongan itu mula-mula singgah di Gedangan untuk mendapat pinjaman kuda
Di samping mereka memenuhi undangan Wirodopo untuk mengunjungi upacara bersih desa. Upacara yang diselenggarakan setiap para penduduk Gedangan selesai dengan musim menuai padi. Demikian pula kali ini mereka bersukaria karena panenan mereka berhasil. Pada malam itu, ketika rombongan Maiso Jenar bermalam di Gedangan, suasana desa itu benar-benar meriah. Mereka menyelenggarakan peralatan bersama di sebuah tanah lapang kecil di tengah-tengah desa mereka. Setiap keluarga datang dengan membawa ancak berisi berbagai macam makanan, nasi beserta lauk pauknya, dan bermacam-macam jenis masakan yang lain. Bahkan ada yang membawa jodang penuh dengan masakan yang enak. Makanan juadah, jenang alot, tasian, sagon, lapis, dan sebagainya. Maka apabila upacara adat telah selesai, segera makanan mereka itu dibagi bersama-sama dan dimakan bersama-sama pula. Demikianlah perhelatan itu benar-benar merupakan perhelatan yang meriah. Sedangkan hampir seluruh desa mereka dihiasi dengan janur-janur kuning yang mereka sangkutkan di setiap regol halaman. Dan di hadapan regol desa mereka letakkan hiasan yang termeriah dengan janur-janur kuning, daun topengan, dan daun-daun yang berwarna-warni, merah, kuning, hijau, dan berbelang-belang. Demikian pula dinding yang melingkari desa mereka, serta sepanjang dinding halaman rumah-rumah terpancang berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus oncor yang menjadikan desa mereka terang benderang seolah-olah siang hari. Tombak itu dapat dipergunakannya untuk melindungi diri serta orang lain. Namun tombak itu di tangan orang yang tidak bertanggung jawab dapat dipergunakan untuk membunuh kawan seiring. Nah, Maiso Jenar, pergilah, ingat pengabdianmu harus kau tujukan kepada manusia, tidak kepada kedudukan, harta benda, dan nafsu. Dan pengabdianmu itu merupakan unsur terpenting dari kebaktianmu yang tertinggi. Bakti dengan tulus ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro menundukkan wajahnya semakin dalam. Tak ada satu patah kata pun yang sisip dari hatinya, dari pendiriannya. Memang demikianlah tujuan pengabdian yang selama ini ditempuhnya. Karena itu setiap kata yang diucapkan oleh Panembahan itu telah mempertebal keyakinannya. Di dalam hati ia berjanji untuk menuangkan pengertiannya itu sejauh-jauhnya kepada Aryo Saloka. Sebab di tangan Aryo Saloka lah letak kekuasaan Banyu Biru di masa datang. Rombongan itu mula-mula singgah di Gedangan untuk mendapat pinjaman kuda. Di samping mereka memenuhi undangan Wirodopo untuk mengunjungi upacara bersih desa. Upacara yang diselenggarakan setiap para penduduk Gedangan selesai dengan musim menuai padi. Demikian pula kali ini mereka bersukaria karena panenan mereka berhasil. Pada malam itu, ketika rombongan Maiso Jenar bermalam di Gedangan, suasana desa itu benar-benar meriah. Mereka menyelenggarakan peralatan bersama di sebuah tanah lapang kecil di tengah-tengah desa mereka. Setiap keluarga datang dengan membawa ancak berisi berbagai macam makanan, nasi beserta lauk pauknya, dan bermacam-macam jenis masakan yang lain. Bahkan ada yang membawa jodang penuh dengan masakan yang enak. Makanan juadah, jenang alot, tasian, sagon, lapis, dan sebagainya. Maka apabila upacara adat telah selesai, segera makanan mereka itu dibagi bersama-sama dan dimakan bersama-sama pula. Demikianlah perhelatan itu benar-benar merupakan perhelatan yang meriah. Sedangkan hampir seluruh desa mereka dihiasi dengan janur-janur kuning yang mereka sangkutkan di setiap regol halaman. Dan di hadapan regol desa mereka letakkan hiasan yang termeriah dengan janur-janur kuning, daun topengan, dan daun-daun yang berwarna-warni,
merah, kuning, hijau, dan berbelang-belang. Demikian pula dinding yang melingkari desa mereka, serta sepanjang dinding halaman rumah-rumah terpancang berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus oncor yang menjadikan desa mereka terang benderang seolah-olah siang hari. Anak-anak gedangan pun mendapat bagian pula. Semalam suntuk mereka tidak tidur setelah mereka lelah berlari-larian ke sana kemari. Mereka dapat menikmati pertunjukan wayang beber, pertunjukan yang mengisahkan kepahlawanan yang dipetik dari cerita Mahabharata. Demikianlah rombongan kecil Mahasiswa Jenar dapat ikut pula menikmati kemeriahan malam bersih desa di Gedangan itu. Mereka ikut serta bergembira bersama-sama penduduk Gedangan, dan kemudian ikut serta dengan mereka mengunjungi pertemuan di pendopo kelurahan, serta menikmati upacara tari-tarian sebagai pernyataan terima kasih pula atas panenan mereka yang berhasil. Tetapi dalam pada itu Aryo Saloko menjadi semakin terenyuh di dalam hati. Teringatlah segala kemeriahan upacara di tanah perdikan Banyu Biru pada masa kecilnya. Pada masa ayahnya masih memimpin tanah itu, dan karena itulah tekadnya menjadi semakin bulat. Ia harus mendapatkan kembali tanah itu. Ia berjanji di dalam hatinya, apabila ia harus mewakili ayahnya dalam pemerintahan tanah perdikan itu, yang dilakukannya harus menguntungkan rakyatnya, membina kembali Banyu Biru dalam segala seginya, dan ia harus dapat menjadikan Banyu Biru sebagai idaman ayahnya, menjadikan Banyu Biru gemah ripah roh jinawi Kerto Totorarjo, di mana setiap orang dapat menikmati kesuburan tanah kampung halamannya, di mana setiap orang dapat menikmati cerahnya matahari dan bulatnya bulan di malam hari, menikmati ketentraman hidup dan tanpa kegelisahan menjelang hari tuanya. Cukup sandang, cukup pangan, sejahtera lahir dan batin. Setelah mereka bermalam 2 malam di Gedangan, rombongan kecil itu melanjutkan perjalanan. Mereka diantar oleh hampir segenap penduduk Gedangan sampai ke regol desa mereka. Dengan penuh kebanggaan mereka memandang debu yang mengepul dilemparkan oleh derap kaki-kaki kuda yang berlari seenaknya, seolah-olah mereka melihat rombongan pasukan berkuda yang tak terkalahkan menuju ke medan pertempuran. Setelah Maheswa Jenar, Kebu Kanigoro dan rombongannya bermalam 1 malam, maka pada hari berikutnya ketika matahari telah condong ke barat, sampailah mereka di daerah pegunungan Sumowono, suatu daerah pegunungan yang menurut dongeng rakyat adalah pegunungan di mana Prabu Dasamuka ditimbun dengan tanah oleh pahlawan kera yang berbulu putih, Hanuman. Karena kepercayaan itulah maka di daerah pegunungan itu tidak diperkenankan membawa tuak atau semacam minuman keras yang lain, sebab apabila ada orang yang melanggar pantangan itu, Prabu Dasamuka yang tidak dapat mati akan menggeram dan mengguncang-guncang gunung yang menimbuninya, sebab tuak adalah jenis minuman yang sangat digemarinya. Rakyat yang hidup di daerah itu meskipun sangat jarang tidak pernah takut seandainya Prabu Dasamuka dapat menjebol tanah yang menimbuninya, sebab di dekatnya adalah bukit yang terkenal bernama Kendari Sodo. Di bukit itulah Hanuman bertapa dan sekaligus menunggui gunung yang dipakainya untuk menimbun tubuh Prabu Dasamuka. Ketika rombongan kecil itu sampai di sekitar Bukit Sumowono, mereka menghentikan perjalanan mereka. Daerah ini sudah dekat benar dengan daerah Candi Gedong Solo. Karena itu mereka harus berhati-hati, sebab apabila ada salah paham, mungkin akan menimbulkan hal-hal yang tidak mereka kehendaki. Karena itu mereka tidak maju lagi, tetapi mereka bermaksud bermalam di daerah itu. Pada malam itulah Maheswa Jenar berhasrat memancing orang-orang Banyu Biru yang bersembunyi di sekitar daerah itu di bawah pimpinan Bantaran dan Penjawi.
Karena itu maka ketika malam telah turun dengan kelamnya, segera Maesha Jenar menyalakan api sebesar-besarnya. Ia yakin bahwa Laskar Pamingit tidak akan sampai berkeliaran sedemikian jauhnya. Apalagi mereka mengerti bahwa sebagian laskar bantaran dan penjawi ada di sekitar daerah Banyu Biru. Dan apa yang diharapkan terjadilah. Ketika mereka sedang menikmati jadah sisa bekal mereka dari kedangan yang mereka panggang di atas api, tiba-tiba terdengarlah gemerisik daun-daun di sekitarnya. Maesha Jenar, Kebu Kanigoro dan hampir semua orang dalam rombongan itu mengetahuinya, namun mereka masih berpura-pura tidak mendengarnya. Bentar kemudian terdengarlah beberapa orang berlompatan dengan senjata di tangan. Dengan lantangnya seorang yang memimpin laskar itu berkata, "Kisanak, aku harap Kisanak tidak melawan. Kami tidak ingin berbuat jahat, tetapi kami ingin mengetahui siapakah kalian."